wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tercurah terlimpah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kemarin kriteria orang yang beriman itu sudah selesai habis, dan itu dimulai dari surat awalnya, surat Al-A'raf ayat yang ke-96, walau anna ahlal qura amanu, seandainya penduduk itu amanu, beriman. Jadi iman kemarin yang di berapa ayat kemarin? 88 ayat. Panggilan untuk orang yang beriman sudah selesai dibahas semua. Pegang dan laksanakan itu. Nah, kalau orang beriman wattaqau dan bertakwa itu, walau anna amanu wattaqau, maka Allah akan bukakan alaihim bagi mereka keberkahan, rizki yang banyak, berkah. Syaratnya cuma dua, amanu, iman, wattaqau dan bertakwa. Cuman yang iman ini dari 88 ayat itu, lihat ayatnya saja sudah 88 perintah, anjuran, ajakan Allah. Jadi 88 anjuran Allah. Yang 88 ayat ini harus diaplikasikan, harus diamalkan. Amanu. Sekarang masuk yang kedua, wattaqau dan bertakwa. Nah, kalau ini sudah selesai, kemudian kita mampu melaksanakannya, yang kedua wattaqau dan bertakwa. Nah, sebelum memasuki kepada ayat-ayat tentang orang-orang yang bertakwa, dipahami dulu apa itu takwa. Takwa itu kalau dari bahasa Arab itu asalnya dari waqa, yaqi, wiqayah. Artinya satu, waqa, yaqi, wiqayah, satu memelihara. Memelihara, dipelihara. Apa yang harus dipelihara? Diri pelihara, lisan pelihara, mata juga pelihara, kaki juga pelihara, tangan juga pelihara, seluruh anggota tubuh ini pelihara. Maksudnya supaya apa? Dipelihara itu. Padadang lamun manuk dipelihara, maksudnya supaya naon? Supaya alus jeung teu liar, kan gitu ya, supaya hasilnya bagus dan tidak liar. Kumaha cara meliharana lamun manuk atau ucing? Dipereupan ucing. Kumaha cara meliharana? Dirawat, ucingna di kadangan, dikasih makan, diperiksa kesehatannya, kan supaya bagus hasilnya. Dan supaya tidak liar kesana kemari. Akhirnya apa? Merugikan orang. Nah, itulah maksud pelihara. Pelihara diri, pelihara seluruh tubuh ini supaya tidak liar dan hasilnya bagus. Pelihara, itu namanya pelihara. Yang kedua, dilindungi. Melindungi, wiqayah itu. Melindungi supaya tidak membahayakan dan merugikan, baik merugikan diri sendiri, merugikan orang lain, merugikan juga lingkungan. Melindungi. Lamun ayeuna diri
seluruh anggota tubuh ini membahayakan dan merugikan orang lain, itu tidak disebut dengan takwa. Contoh wena parakso sebagai pemegang, masih pemegang air, sebagai air, ada pensiun. Tapi PDAM masih kan? Masih PDAM masih. PDAM nasional dan PDAM lokal. Kalau tidak bayar air ini, maka itu bisa merugikan lingkungan. Maka kesimpulannya orang yang tidak bayar air itu tidak disebut orang takwa. Itu balik soal. Minimal begitu. Jadi jangan sampai merugikan dan membahayakan orang lain. Itu harus dilindungi supaya tidak membahayakan dan merugikan orang lain. Ibnu Abbas pernah menyampaikan bahwa takwa itu adalah takut untuk berbuat syirik kepada Allah, menduakan Allah, takut berbuat syirik kepada Allah, dan takut akan murkanya Allah. Jadi hati-hati kalau bersikap, jangan sampai sikap dan perbuatan kita itu, satu bisa membuat syirik kepada Allah, yang kedua bisa membuat murka Allah. Artinya apa? Artinya ada larangan Allah yang harus kita perhatikan. Jangan sampai larangan Allah itu kita langgar. Satu. Kemudian Ibnu Umar pernah mengatakan bahwa orang takwa itu adalah tidak menganggap diri kita ini lebih baik daripada orang lain. Ilamun aya jelema anu menganggap bahwa dirinya lebih baik daripada orang lain, lebih soleh daripada orang lain, lebih takwa daripada orang lain, atau lebih bagus daripada orang lain, lebih tinggi daripada orang lain, maka dia tidak termasuk orang yang takwa. Itu kata Ibnu Umar. Maka dari kesimpulan pengertian ini dapat disimpulkan bahwa takwa itu sifat sikap mental seseorang untuk lebih berhati-hati dan waspada terhadap semua larangan Allah. Jadi mental kita harus siap untuk menghadapi semua larangan Allah. Nah, kalau mentalnya sudah siap untuk menghadapi larangan Allah, maka bentuk apapun larangan Allah itu dia akan tinggalkan. Karena mentalnya sudah siap. Kecuali lah mentalnya sudah siap, agoda itu ada butuh mulai bias padahal butuh mulai bias. Apapun tawaran dari orang lain, yang haram pun bisa diambil. Yang haram bisa diambil. Itu karena mentalnya belum siap untuk menghadapi larangan Allah. Nah, itu kesimpulan takwa. Takwa juga bisa berarti adalah yang ketiga, taat dan patuh. Taat dan patuh terhadap semua perintah Allah. Tidak cukup dengan taat dan patuh, itu harus ditunjukkan dan dibuktikan dengan sebuah amal. Ingat bahwa hanya orang-orang yang bertakwalah yang akan diberikan pahala oleh Allah surga. Selain itu tidak. Makanya kata Allah, wasari'u ila maghfiratin, surah Al-Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Surga seluas langit dan bumi itu uiddat lil muttaqin, hanya disiapkan bagi orang yang bertakwa. Ya, kan itu. Hanya tidak cukup dengan taat patuh, itu harus ditunjukkan dan dibuktikan dengan sebuah amal. Harus ada aksi nyata. Kalau punya cita-cita ingin masuk surganya Allah, ingin balasan surganya Allah, teriak saja bahwa saya ingin surga Allah, tapi tidak dibuktikan dengan aksi yang nyata. Saya ingin masuk dalam surga, tapi tidak dibuktikan dengan aksi yang nyata, dusta namanya. Makanya hanya aksi yang nyatalah yang berbentuk amal soleh yang akan mampu mendorong seseorang ke dalam surganya Allah. Ya,
Aksi nyatanya apa? Coba lihat surat Al-Baqarah ayat 82. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Orang beriman dan amal soleh dengan aksi nyatanya dengan amal soleh itu, mereka itulah penghuni neraka, penghuni surga, kekal di dalamnya. Di surat al-lain, surat Al-Kahfi 107, innalladzina amanu wa amilus solihati kanat jannatul firdausi nuzula. Surga Firdaus itu tempat tinggal bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Amal soleh adalah aksi nyata dari orang yang bertakwa itu. Maka kesimpulan dari seluruh pengertian ini, diistilahkan takwa itu adalah menjauhi larangan Allah dan melaksanakan semua perintah Allah. Itulah secara istilah takwa itu. Enggak, itulah satu dari tadi, wiqayah, pelihara diri supaya hasilnya baik, pelihara diri supaya tidak liar. Satu, yang kedua wiqayah, lindungi semua sikap perilaku itu supaya tidak membahayakan dan merugikan baik diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Jangan sampai membahayakan itu. Nah, kalau sifat sikap kita itu masih membahayakan orang lain, masih merugikan orang lain, maka tidak ada takwa di sini. Itulah pengertian takwa. Sebelum kita masuk ke ciri-ciri nanti orang yang bertakwa, nanti kalau orang yang sudah memiliki ketakwaan itu akan dibuktikan, akan kelihatan ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu akan kelihatan. Kalau sudah memiliki jiwanya jiwa takwa, akan kelihatan ciri-cirinya. Ciri-cirinya nanti akan kita bahas di episode yang berikutnya. Demikian subuh kali ini, mohon maaf atas segala hilapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.